Kita ada di Kutoarjo ya, salah satu kecamatan di Purworejo. Alhamdulillah. Kita silaturahmi ya, dan temannya beliau Pak Budi dulu dari jajaran PU ya, Jatun Luna. Kita ketemu lagi nih, ceritanya luar biasa. Jadi tempat ini menginspirasi kita ya, dan ya betapa nyamannya hidup ini, begitu nikmatnya masa purna, bisa mempunyai sesuatu yang menurut saya ini luar biasa. Ya, di belakang nanti kita bisa lihat ada kebun durian musangking yang udah mulai mungkin 2 tahun lagi sudah bisa berbuah. Masya Allah. Bersama Milagros ya, kita terus silaturahmi ke beberapa teman yang kami rasa bisa kami datangi, ya kita ajak untuk berpikir positif. Di sisa waktu yang ada ini kita kepingin terus tumbuh, terus bisa manfaat ya dari diri kita sendiri maupun orang-orang yang ketemu kita. Amin, amin. Dan Milagros kita jalin silaturahmi, sehat, insya Allah rezeki, ngikuti diniati ibadah, mengajak kebaikan sama orang lain. Kita selalu ya inilah hari-hari kita ya, dan ya hari ini di Purworejo, besok mungkin kita udah ada di tempat lain lagi. Jadi sedulur jangan kaget, ini adalah dalam rangka ya sisa waktu ini supaya bisa berdaya guna ya, bermanfaat ya, walaupun kita udah usia tapi kita tidak pernah memandang usia menjadi penghalang ya, usia menjadi mengganggu kita nikmati. Amin, amin. Jangan menyerah dengan masa pandemi ini. Kita jadikan pandemi suasana, kita ambil segi positif ya. Jadi suasana rekreasi ya, dan ya kita bisa lihat tempat-tempat yang indah seperti ini. Kalau kita tidak silaturahmi tidak mungkin tahu, kita tidak mungkin ngerti perkembangan teman-teman seperti apa. Inilah ya salah satu teman Pak Mesropi ya, yang dulu sama-sama dengan beliaunya, ternyata setelah purna pun masih luar biasa. Oke, sedulur ya. Jangan terbelenggu dengan lingkup yang kecil. Betul. Harus melihat bangkit, keluar, harus tumbuh, mau melihat sesuatu yang di luar ternyata masih ada kesempatan, masih ada sesuatu yang menjadikan kita lebih manfaat lagi. Mari kita cari ya. Iya, kita mengalir ya, dan ya kita mengalir sambil rekreasi ya, kita yang untungnya itu rekreasi, tambah sedulur, jaga silaturahmi, tambah sehat. Nanti kita lihatkan kebun durian ya. Insya Allah luar biasa. Seperti apa kelengkapan di rumah ini. Beliau namakan rumah organik Joglo Semar. Joglo Semar, ya, ini akan terus dikembangkan. Insya Allah nanti semakin menjadi tempat yang manfaat, menjadi tempat yang semakin memberikan keberkahan. Amin, iya. Amin ya Allah. Selamat pagi dulur, ikuti perjalanan kami hari ini. Lanjutkan. Suara Gemercik itu sebenarnya kolam, dan jadi kolam ikan, ada koi, ada gurame. Yang saya tanya kepada beliaunya, ternyata semuanya dikasih makanan organik. Jadi sedulur semua, tanaman yang ada di sini itu sama sekali tidak tersentuh yang dengan namanya pupuk kimia ya, mes, rabuk, dan semua dipupuk dengan cara organik. Nanti kita tunjukkan bagaimana proses pembuatan pupuk organik yang langsung dari beliaunya, dan nanti akan diberikan nutrisinya kepada semua tanaman yang ada di sini. Jadi tanaman di sini memang konsepnya konsep tanaman organik. Di belakang kami ini, dan ini ternyata ada tumpang sari. Jadi selain durian musangking, dia ada tanaman panili ya, ini ya. Jadi panili ini ditanam di sela-sela durian, tumpang sari, dan dia memakai media untuk apa? Merambatannya ini pakai tanaman kelor dan. Tadi saya udah tanya berapa alasannya kenapa harus kelor. Jadi ternyata kelor ini juga dipakai untuk makanan ikan. Nah, ikan gurame yang ada di sini itu termasuk lompong ini ditanam hanya untuk supaya ikan ini makannya semua dari tanaman yang ada di sini, dan luar biasa. Jadi beliau saya tanya memang tidak menggunakan palet hanya mungkin seminggu itu sebanyak ini hanya dikasih 1 kilo, dan tapi dia lebih banyak konsumsi makan ikannya pakai kelor dan tanaman lompong ini. Sama hasil sisa dari limbah makanan, limbah buah-buahan organik yang difermentasi akhirnya menjadi nutrisi yang untuk memberikan makanan ikan. Ikannya pun ikan makanannya organik, luar biasa sedulur. Nih sosok beliau ini sosok orang-orang yang paling tangguh yang saya kenal. Hijrah dari Kudus ke sini dalam keadaan kondisi dari bawah merangkak hingga sampai sekarang ini.
dan tanpa mengeluh. Beliau pejuang sejati, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk lingkungan. Beliaulah, alhamdulillah. Monggo Ya. kita mau belajar dari beliau. Terima kasih. Selamat datang di Rumah Organik Joglo Semar ya. Joglo Semar di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, konco tani yang saya sayangi, yang saya hormati, mari kita sekarang sama-sama beralih mencoba dengan pupuk ramah lingkungan. Selama ini teman-teman semua konco-konco tani mengandalkan pupuk kimia. Tentunya konotasinya sangat dan efeknya sangat luas, sangat membahayakan untuk kelangsungan hidup kita. Jangka panjang. Saya mencoba untuk berusaha apa yang saya lakukan. Saya menggunakan pupuk organik. Dengan kelangkaan pupuk yang kita hadapi sekarang, konco-konco tani, ini salah satu alternatif. Manfaatnya tidak terbatas. Itu untuk sayuran, padi, jagung, palawija, tanaman keras. Kebetulan yang saya lakukan untuk tanaman keras yaitu di Durian. sekitar kita adalah pohon durian. Dan juga tidak kalah pentingnya, kolam-kolam yang saya punya, seminggu sekali kita kasih 1 gelas aqua, kita masukkan dalam kolam. Maksud dan tujuannya tentunya tidak asal, karena akan menimbulkan jentik-jentik yang tentunya itu akan dibutuhkan oleh ikan-ikan piaraan, tidak terkecuali. Ini ada koi, ada gurame, semua kita kasih. Tata cara membuat pupuk organik dari ember tumpuk bekas cat. Saya punya 3. Ini sudah bisa kita untuk memupuk kurang lebih 1000 meter persegi. Konstruksinya seperti ini. Jadi untuk yang atas kita isi. Mungkin bisa dilihatkan ini ke bawah Buah-buahan. buahnya. Ada ke sini. Nah, ini sedulur ya. Ini adalah Sisa ini makanan kulit kayaknya ya. bawang, Limbah dapur. limbah dapur. Ini buah di Sekitar. samping rumah. Ini jambu yang orang tidak pakai. Kita masukkan di sini. Kita biarkan sampai 2 bulan. Jadi efektifnya pupuk ini kita tunggu sampai 2 bulan. 2 hari sekali, atau kalau sudah ada penurunan kita tambah terus, Nah, nanti akan menghasilkan cairan organik. Kalau saya mengatakan apa itu organik, orang gawe panik. Ini hasil dari, nah ini hasil dari tetes yang kita ambil, ini sudah bisa kita panen. Ini akan mengalir air. Ini adalah air fermentasi dari Buah-buah yang buah-buah busuk, buah-buah rusak. Yang penting kita tidak merekomendasikan 1 buah semangka, 2 melon. Buah-buah tersebut
sudah terkontaminasi oleh Kimia. bahan-bahan kimia. Buah-buah yang saya dapatkan, saya ngambil dari toko buah yang sudah rusak. Ini kita minta, tinggal kita masukkan. Ini tanpa air. Tidak usah kita beli air, tapi kalau ada sisa-sisa, ada tamu, ada teh sisa, boleh dimasukkan. Ini 20 liter, kita jadikan 30 liter. Tujuannya apa? Kalau ini langsung kita pakai, itu nanti kalau nempel daun terlalu pekat. Fungsinya, manfaatnya masih sama. Ini adalah perbanyakan yang sudah kita siap untuk kita kocorkan pada tanaman. Setelah kita perbanyak, gimana caranya memperbanyak? Pertama, saya pakai biang. Nah, kebetulan takaran saya tuh ember kecil, sesuai dengan ember yang kita punya. Taruhlah ini 1 ember. Kita campur dengan air ususan atau leri. 1 ember. Kita tambahkan untuk makanan pakai tetes tebu. Terus kita kasih katul. Ada kartonnya juga ya? Ini ada kartunya. Teman-teman yang pengen tahu antara ember yang atas dengan yang bawah. Ini teman-teman. Nah, ini embernya kita lubangi. Oh iya, di bur ya. Dengan bur 5 mili. 5 mili. Bur 5 mili. Nah, sedangkan ini ada tutupnya. Tutupnya yang bawaannya ini Dilubangi. kita lubangi Lebar itu. selebar ini, sehingga ini nanti kalau dimasukkan itu tidak Pakai penahan ya Pak ya Robi? tidak Langsung jeblos ke bawah ya. masuk. Hasil di luar pupuk, karena ini yang bekerja itu adalah istilahnya itu maggot. Nah, ini bisa diperjelas. Di sini akan muncul maggot. Maka tuh. Nah, ini. Nah, ini sangat disukai ikan-ikan. Ketok dengan Ya. Mas pakai wah Allah ya. Ini Oh, dia hidup ya? hidup. Ini kita kasihkan ikan. Nah, ini kasihkan ikan. Nah, kolam ini fungsinya adalah 2, yaitu untuk pelihara ikan. Selanjutnya untuk nyirami. Nah, itu kita tinggal lepas saja, air sudah mengalir ke bawah. Dari depan sudah sampai tadi ujung. Tadi kita udah diinformasikan bagaimana organik diproses ya, terus beberapa proses tanaman yang ada di sini dinutrisi dengan organik yang dibikin sendiri oleh Pak Riobi. Lah, kali ini kami ingin punya kesimpulan bahwa ternyata di tempat ini memang menjadi inspirasi ya untuk semua teman-teman yang ingin membudidaya ya atau ingin bertani dengan metode organik. Ya, mungkin Pak Riobi bisa memberikan sedikit kesimpulannya. Oke, kesimpulannya bahwa pupuk organik itu, apa yang saya sampaikan pertama, orang gawe panik. Teman-teman kelompok tani di Purworejo, kita sedang menggalakkan peralihan dari kimia ke organik.
insya Allah kalau nanti teman-teman sudah tiap rumah menyediakan ember-ember tumpuk diisi buah-buah yang sudah rusak, kita tidak akan ketergantungan lagi dengan pupuk kimia. Yang konotasinya sekarang pupuk kimia harga tiap tahun naik dan juga langka. Kadang menghilang ya barang itu ya. Ya betul. Solusinya adalah pupuk organik di tanaman juga akan lebih enak, seperti di padi. Berasnya nanti akan beda. Ya. Kita untuk uji coba, saya sangat mengharap monggo teman-teman, saudara-saudara, khususnya petani, jangan sampai kita kebingungan bermasalah dengan pupuk. Solusinya adalah pupuk organik, orang gawe panik. Semalam kita udah di openi digawe seneng ya, di sini kita dapat suatu inspirasi. Kerasan banget. Hari ini kita harus cuman pamit, tapi tidak berarti tidak kesini lagi Pak Budi. Insyaallah. Suatu saat nanti kita akan datang lagi. Ikan bakar siap. Dengan bakar, karena guraminya belum kita jamah ini. Guraminya masih utuh. Suatu saat kita bawakan kokinya, kita bakar-bakar di sini pas duriannya berbuah. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga Robi, Pak Agus, yeah. Pak Budi, rawonnya di sini. Saudara saya, Odo, silaturahmi kita tetap berjalan. Amin, amin, amin. Kita sama-sama saling mendoakan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Murah rezeki, sehat. Kita tunggu kunjungan berikut. Amin, insyaallah. Di Purworejo. Di rumah Joglo. Joglo Semar, rumah organik. Bisa. Purworejo, Kecamatan Bayan. Amin, masya Allah. Oke, Stilur, sampai ketemu di kunjungan kami berikutnya. Amin, insyaallah. Salam sehat.